Penyuluh lingkungan hidup. 1. Seorang penyuluh lingkungan hidup sedang melakukan penilaian dampak lingkungan terhadap pembangunan pabrik baru di daerah pesisir. Dalam proses ini, aspek manakah yang paling penting untuk dipertimbangkan? A. Peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. B. Potensi keuntungan ekonomi bagi investor. C. Dampak terhadap ekosistem mangrove dan keanekaragaman hayati laut. D. Peningkatan infrastruktur transportasi di daerah tersebut. E. Peluang pengembangan pariwisata di masa depan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sebagai penyuluh lingkungan hidup, prioritas utama adalah menjaga keseimbangan ekosistem. Dampak terhadap ekosistem mangrove dan keanekaragaman hayati laut memiliki implikasi jangka panjang yang signifikan terhadap lingkungan dan keberlanjutan ekologi daerah tersebut. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah, metode penyuluhan manakah yang paling efektif untuk diterapkan di daerah perkotaan dengan tingkat literasi rendah? A. Seminar ilmiah di universitas setempat. B. Penyebaran brosur informasi ke rumah-rumah. C. Kampanye media sosial dengan infografis. D. Pelatihan praktik langsung pemilahan sampah di tingkat RT RW. E. Iklan layanan masyarakat di televisi nasional. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pelatihan praktik langsung di tingkat RT RW merupakan metode paling efektif karena melibatkan partisipasi aktif masyarakat, memberikan pengalaman hands-on, dan dapat disesuaikan dengan kondisi lokal. Metode ini juga mengatasi kendala literasi rendah dengan pendekatan pembelajaran langsung. Kita masuk soal berikutnya. 3. Sebuah desa di tepi hutan mengalami konflik manusia satwa liar yang semakin meningkat. Sebagai penyuluh lingkungan hidup, strategi mitigasi jangka panjang apa yang paling tepat untuk direkomendasikan? A. Membuat pagar listrik di sekeliling desa. B. Relokasi penduduk desa ke daerah yang lebih aman. C. Penangkapan dan relokasi satwa liar yang bermasalah. D. Pengembangan koridor satwa liar dan zona penyangga. E. Intensifikasi perburuan satwa liar untuk mengurangi populasinya. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pengembangan koridor satwa liar dan zona penyangga merupakan solusi jangka panjang yang paling berkelanjutan. Strategi ini mempertahankan keseimbangan ekosistem, memungkinkan pergerakan alami satwa liar, dan menciptakan batas alami antara habitat manusia dan satwa liar. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dalam konteks perubahan iklim, fenomena apakah yang bukan merupakan dampak langsung dari peningkatan suhu global? A. Kenaikan permukaan air laut. B. Peningkatan frekuensi badai tropis. C. Pengasaman lautan. D. Pergeseran zona vegetasi. E. Peningkatan keanekaragaman hayati di daerah kutub. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa peningkatan keanekaragaman hayati di daerah kutub bukanlah dampak langsung dari peningkatan suhu global. Sebaliknya, perubahan iklim cenderung mengancam keanekaragaman hayati di berbagai ekosistem, termasuk di daerah kutub, karena banyak spesies tidak dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kondisi lingkungan. Kita masuk soal berikutnya. 5. Seorang penyuluh lingkungan hidup diminta untuk mengevaluasi efektivitas program penghijauan kota. Indikator manakah yang paling akurat untuk mengukur keberhasilan program tersebut dalam jangka panjang? A. Jumlah pohon yang ditanam dalam setahun. B. Peningkatan anggaran program penghijauan. C. Penurunan suhu rata-rata kota selama musim panas. D. Jumlah relawan yang berpartisipasi dalam kegiatan penanaman. E. Peningkatan nilai estetika taman kota berdasarkan survei kepuasan pengunjung. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penurunan suhu rata-rata kota selama musim panas merupakan indikator paling akurat untuk mengukur keberhasilan program penghijauan dalam jangka panjang.
Indikator ini mencerminkan fungsi ekologis pohon dalam memitigasi efek urban heat island dan memberikan manfaat nyata bagi kualitas lingkungan perkotaan. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor industri, kebijakan manakah yang memiliki potensi terbesar untuk mencapai target penurunan emisi nasional? A. Penerapan pajak karbon progresif. B. Subsidi untuk adopsi teknologi energi terbarukan. C. Pelarangan total penggunaan bahan bakar fosil dalam 5 tahun. D. Kewajiban pelaporan emisi tahunan tanpa sanksi. E. Pemberian insentif pajak untuk industri yang mencapai net zero emission. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa penerapan pajak karbon progresif memiliki potensi terbesar untuk mencapai target penurunan emisi nasional. Kebijakan ini memberikan insentif ekonomi yang kuat bagi industri untuk mengurangi emisi secara signifikan dan berkelanjutan, sambil mendorong inovasi dalam teknologi rendah karbon. Kita masuk soal berikutnya. 7. Sebuah perusahaan pertambangan berencana membuka tambang baru di area yang memiliki spesies endemik langka. Sebagai penyuluh lingkungan hidup, rekomendasi apakah yang paling tepat untuk meminimalkan dampak ekologis? A. Melarang total kegiatan pertambangan di area tersebut. B. Mengizinkan pertambangan dengan syarat melakukan reboisasi pasca tambang. C. Mewajibkan perusahaan untuk memindahkan seluruh populasi spesies endemik ke habitat baru. D. Mengimplementasikan strategi no-net loss biodiversity dengan offset area konservasi. E. Membatasi kegiatan pertambangan hanya pada musim tertentu. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa implementasi strategi no-net loss biodiversity dengan offset area konservasi merupakan pendekatan yang paling komprehensif. Strategi ini bertujuan untuk memastikan tidak ada kerugian bersih terhadap keanekaragaman hayati, dengan mengompensasi dampak yang tidak dapat dihindari melalui perlindungan dan restorasi habitat di tempat lain. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam konteks adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir, pendekatan manakah yang paling efektif untuk meningkatkan resiliensi masyarakat terhadap kenaikan permukaan air laut? A. Membangun tembok laut sepanjang garis pantai. B. Relokasi seluruh pemukiman ke daerah yang lebih tinggi. C. Implementasi sistem peringatan dini banjir rob. D. Pengembangan ekosistem mangrove sebagai sabuk hijau pesisir. E. Peningkatan kapasitas pompa air untuk mengatasi genangan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa pengembangan ekosistem mangrove sebagai sabuk hijau pesisir merupakan pendekatan yang paling efektif dan berkelanjutan. Mangrove berfungsi sebagai perlindungan alami terhadap erosi pantai, mengurangi dampak gelombang, meningkatkan sedimentasi, dan menyediakan habitat bagi keanekaragaman hayati pesisir. Kita masuk soal berikutnya. 9. Seorang penyuluh lingkungan hidup diminta untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari pembangunan bendungan besar. Aspek manakah yang memerlukan perhatian khusus dalam analisis dampak kumulatif jangka panjang? A. Perubahan pola migrasi ikan. B. Potensi peningkatan produksi energi terbarukan. C. Dampak terhadap sedimentasi di hilir sungai. D. Perubahan iklim mikro di sekitar waduk. E. Modifikasi aliran air tanah di daerah sekitar. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa dampak terhadap sedimentasi di hilir sungai merupakan aspek yang memerlukan perhatian khusus dalam analisis dampak kumulatif jangka panjang. Perubahan pola sedimentasi dapat memengaruhi ekosistem sungai secara keseluruhan, termasuk delta sungai, kesuburan tanah di lahan pertanian sekitar, dan bahkan stabilitas garis pantai di muara sungai. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam upaya mengurangi polusi udara di perkotaan, kebijakan manakah yang memiliki potensi efektivitas tertinggi dalam jangka pendek? A. Penerapan hari tanpa kendaraan bermotor setiap bulan. B. Peningkatan pajak bahan bakar fosil. C. Subsidi untuk kendaraan listrik. D.
Pembatasan izin industri baru di dalam kota. E. Implementasi zona emisi rendah atau low emission zone di pusat kota. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa implementasi zona emisi rendah di pusat kota memiliki potensi efektivitas tertinggi dalam jangka pendek untuk mengurangi polusi udara. Kebijakan ini secara langsung membatasi akses kendaraan berpolusi tinggi ke area yang paling padat, mendorong penggunaan transportasi publik dan kendaraan rendah emisi, serta memberikan dampak yang cepat dan terukur pada kualitas udara di wilayah target.